kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bersama saya, Ratu Nabila. Sebelum kita memulai podcast hari ini, saya mau kasih salam khas podcast ini dulu nih. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ya, dan tidak lupa juga saya mau mengingatkan bahwa podcast ini bisa ditonton di beberapa platform, yaitu di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo @partaiperindo. Bisa juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan di website Partai Perindo. Stay tune karena hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pariwisata menjadi mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi. Wah, seperti apa peluang ekonomi yang ada di bidang pariwisata? Kita akan mengobrol langsung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Benyamin Setiawan. Nah, Pak Benyamin, selamat sore. Selamat sehat sore, ya, Pak? sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Pak Benyamin ini adalah Bacalek DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil 5, Kecamatan Pondok Aren dari Partai Perindo ya, Pak? Siap, Betul. Perindo. Pak Ben, sebelum kita masuk ke tema diskusi pada hari ini, boleh kenalan dulu nih sama Sobat Aksi Nyata. Pak Ben ini backgroundnya apa dan kenapa sih motivasi untuk masuk caleg Perindo? Terima kasih. Tadi nama saya Benyamin Setiawan. Ya. Saya lahir di Bandung, di Tangsel dari tahun 1996, berpolitik dari tahun 2003. Kemudian kenapa sekarang saya maju menjadi bacalek di Perindo? Karena saya melihat di Perindo ini bukan hanya omdo, bukan janji ya, bukti nyata, langsung menyentuh ke masyarakat, gerobak-gerobak UMKM, kemudian hal-hal lain seperti asuransi dan sebagainya, itu langsung menyentuh, tidak hanya janji. Jadi ini bukti nyata Perindo, makanya saya tertarik, saya siap bersama Perindo, yuk sama-sama. Ya. Baik, jadi itu ya tadi ya, ada beberapa faktor yang memang ternyata Pak Ben ini sudah lama juga di politik ya Pak, jadi sudah paham betul sepertinya ya. Ya. Mengenai bagaimana seluk-beluknya. Cukup tahu. Karena memang hidup di Tangsel, berpolitik memang di tingkat nasional ya. Nah, sekarang di Tangsel ini saya fokus untuk Tangsel, bagaimana Perindo maju di Tangsel ini. Iya, kalau Pak Benyamin ini di DPRD Kota Tangerang Selatan, kalau saya bacalek di DPRD Provinsi Banten, tapi dapilnya juga Tangerang Selatan, termasuk dapil Pondok Aren Pak Benyamin ini ya Pak. Iya. Jadi kita bisa bekerja sama nih nantinya pasti, Pak. Pak pasti. Benyamin, dari Pak Benyamin sendiri, apa sih yang Pak Benyamin ingin perjuangkan begitu dengan Partai Perindo dan dengan menjadi bacalek? Tentunya kalau fungsi, anggaplah saya naik ya, fungsi seorang anggota DPRD itu kan legislasi, ya, mewakili suara masyarakat. Tentunya itu yang harus saya perjuangkan, apapun latar belakang saya. Ya, kalau sejauh ini Pak Ben ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, apalagi Pak Ben memang tinggal di sana gitu ya, tinggal di Tangerang Selatan. Nah, apa sih Pak keluhan atau kendala dari masyarakat yang banyak atau yang krusial begitu? Yang krusial lagu lama ya, kerjaan, cari duit susah. Ya. Itu ya. Pasti ya itu ya Pak ya, peluang lapangan kerja sendiri itu ya Pak. Betul. Nah, peluang itu salah satu yang terbesar dari Tangsel sebagai kota penyangga ibu kota ya, dengan penduduk heterogen. Pariwisata seharusnya itu menjadi sumber PAD unggulan dari Pemkot Tangsel seharusnya. Jadi sebenarnya bisa ya Pak bidang pariwisata. Nah, wajib pariwisata itu. ini kan juga sebenarnya bukan hanya wisata jalan-jalan ya Pak. Apakah kemudian ada industri seperti ekonomi kreatif? Iya, pariwisata ini luas ya. Jadi menyangkut segala sektor, lintas sektor. Baik itu dari sisi ekonomi kreatif ataupun dari sektor industri pariwisata sendiri, mencakup hiburan dan objek-objek wisata. Nah, kalau saya perhatikan Tangsel ini terakhir pendapatan asli daerah dari industri pariwisata nomor 3
dari APBD Kota Tangsel yang 3,9 triliun. Nomor 3, di mana penghasilan ini jujur saya perhatikan ini karena swasta. Jadi objek-objek wisata unggulan di Tangsel ini punya swasta. Mereka, mohon maaf, tidak perlu dukungan dari Tangsel secara promosi. Ocean Park dan sebagainya. Alam Sutra. Nah, sekarang bagaimana Pemkot Tangsel mendongkrak menjadi ya ke nomor 2 lah PAD pariwisata itu. Nah, bagaimana membenahi, bagaimana membuat suatu perda untuk pariwisata di Tangsel menjadi ada taring. Seperti itu. Sejauh ini seperti apa sih Pak? Apa saja begitu? Karena kan kita kadang Tangerang Selatan ini kan banyaknya daerah perumahan begitu ya Pak. Mungkin kadang-kadang pariwisata tidak terlalu terdengar atau tidak terlalu tahu begitu apa saja sih yang bisa dimanfaatkan menjadi objek-objek pariwisata begitu atau ekonomi kreatif. Sebenarnya tidak bisa dikatakan begitu ya. Pariwisata seperti dari restoran, tempat hiburan, baik itu karaoke, panti pijat dan sebagainya, hotel, sampai ke objek wisata itu sendiri. Ini semua pariwisata, termasuk program Pokdarwis kalau dari Kementerian Pariwisata, kelompok sadar wisata. Itu di setiap objek wisata. Ini belum dimaksimalkan oleh Pemkot, oleh Dinas Pariwisata dalam hal ini. Sebenarnya potensinya ada ya Pak, besar? Sangat besar ya. Kalau dikatakan 70% perumahan. Yang notabene mayoritas bekerjanya pun di Jakarta. Artinya dia perlu weekend hiburan. Dan Tangsel menjadi salah satu tempat favorit bagi orang-orang di sekitar Jakarta di saat weekend. Di saat weekdays, banyak juga di sini kegiatan dari pusat Jakarta melakukan seminar, workshop dan sebagainya di Tangsel. Nah, ini potensi-potensi yang memang sudah ada gitu loh. Nah, sekarang bagaimana Dinas Pariwisata Tangsel memaksimalkan dari sisi Pemkot itu sendiri. Karena seperti saya katakan tadi, pariwisata Tangsel sudah hidup dengan sendirinya. Karena kegiatan masyarakat itu ya. Kegiatan masyarakat dan juga dengan pengembang-pengembang yang membuat objek-objek wisata yang memang menarik masyarakat Tangsel maupun luar Tangsel. Nah, sekarang Tangsel sendiri, apa yang dimiliki oleh Pemkot Tangsel? Yang saya lihat dari Dinas Pariwisata, dia hanya membanggakan dengan 2 situ gintung. 1, kedua katanya desa wisata Keranggan. Apa yang bisa dijual di sana? Mana budaya Tangsel? Ya, bagaimana menarik Wisman atau Wisnu, wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara. Di seputar Tangsel, Cilegon, Jakarta ada banyak ekspatriat. Mereka weekend ke Tangsel. Lalu mereka dihadirkan apa? Mereka hanya datang ke tempat-tempat objek-objek wisata memang ya sudah ada. Nah, dari Pemkot Tangsel, Dinas Pariwisata khususnya, apa? Itu saya melihat belum ada. Belum ada upaya ke sana. Jadi masih hanya sekedar ya promosi-promosi, tapi apa yang dipromosikan? Yang sudah ada begitu ya. Ya, itu promosi punya orang lain. Nah, itu. Belum ada yang memang benar-benar dari Kota Tangerang Selatan yang begitu. Tidak punya. Bukan dari pihak swasta maksudnya ya Pak ya. Ya, tapi kalau secara aturan dan regulasi itu sudah cukup baik atau belum sih Pak sebenarnya? Saya boleh katakan pengamatan saya selama di Tangsel mengenai pariwisata, Dinas Pariwisata ini tumpul. Tumpul itu tidak punya taring. Tugasnya apa? Hanya monitoring, evaluasi. Oke, tapi tidak membuat sesuatu begitu ya Pak? Karena dia tidak punya taring. Contoh misalnya, ada satu tempat misalnya melanggar. Maaf, misalnya satu tempat spa, dia melanggar, menggunakan pintu, tidak menggunakan kray. Dinas Pariwisata bisa apa? Hanya menghimbau. Jadi tugas Dinas Pariwisata ini saya perhatikan hanya menghimbau, monitoring, menghimbau. Sudah. Eksekusi, dia harus minta ke Satpol PP lah atau kemana. Misalnya miras, dijual di situ.
dia tidak bisa menindak. Dia bikin surat ke dinas perdagangan. Hanya sebatas itu fungsi dinas pariwisata Tangsel sampai saat ini saya lihat. Tapi memang sebenarnya di luar itu yang mesti banyak yang dibenahi juga begitu ya Pak ya. Ada yang harus banyak dibenahi dan juga mungkin ditingkatkan lagi karena kan ini sektor pariwisata ini perkembangannya baik dan ini bisa mendatangkan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Iya, meningkatkan PAD Kota Tangsel itu sendiri. Itu baru tadi. Kemudian dari yang tadi Mbak Nabila katakan ekonomi kreatif. Ya. Apa sih itu program ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata? Yaitu memaksimalkan masyarakat sekitar objek wisata untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan ekonomi mereka dari objek pariwisata itu. Sedangkan objek pariwisatanya aja belum baik begitu seperti itu ya. Saya katakan Pemkot tidak punya. Tidak punya. Tapi kalau Bapak melihat sendiri ada nggak sih Pak potensi-potensi itu yang bisa digali menjadi objek pariwisata? Seharusnya bisa. Seperti saya katakan tadi, karena dinas pariwisata ini tumpul nih. Ya, seandainya dibuat perwal atau perda, sehingga dinas pariwisata memiliki taring, baru dia bisa bergerak lebih maksimal. Contoh seperti dulu untuk usaha industri pariwisata itu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas pariwisata. Sekarang tidak ada itu. Oke, jadi sudah dimudahkan begitu ya Pak ya? Bagi pengusaha dimudahkan. Ya. Tapi dari sisi Pemkot, ya hanya monitoring hasilnya. Tidak ada untuk tindak lanjut dari industri dan ini. pengawasan Gitu. yang lebih ketat lagi begitu ya Pak? Ya hanya mengawasi, melaporkan, selesai. Jadi yang harus dilakukan nih kira-kira apa nanti Pak di bidang pariwisata? Kalau yang swasta mungkin sudah baik, sudah mendatangkan PAD yang baik begitu. Tapi kan ini bisa ditingkatkan. Ya sebenarnya kan tujuannya semua ini kan bagaimana meningkatkan PAD ya. Nah sekarang ada dua hal. Satu, dari Pemkot itu harus menciptakan objek. Yang namanya objek pariwisata bukan hanya tempat ya, bisa saja tarian, budaya dan sebagainya. Nah, lalu kedua, bagaimana memaksimalkan meningkatkan PAD dari industri hiburan atau pariwisata yang sudah ada di Tangsel, gitu. Jadi melakukan monitoring ke objek-objek yang ada, lalu mengkontrol supaya Pemkot tidak kecolongan. Karena kalau saya perhatikan, yang namanya tempat hiburan, restoran, karaoke, panti pijat, dari sisi sini saja, kalau mereka betul-betul bayar pajak 50% saja. Nomor satu itu PAD dari pariwisata. Ini ada hal-hal yang masih tidak sesuai begitu ya Pak. Kalau saja bisa lebih tegas begitu, kalau saja bisa lebih sesuai aturan. Ya, tapi tidak memiliki senjata untuk tegas. Ya, seperti dan banyak program pun saya perhatikan buntu. Dari kementerian sudah ada namanya program Pokdarwis. Ya. Saya sempat usulkan dengan Pak Kadis tahun lalu untuk membuat Pokdarwis tingkat kecamatan. Apa saja tuh Pak program? Maksudnya apa yang bisa kita Jadi lakukan? Pokdarwis ini kelompok sadar wisata tingkat kecamatan melibatkan masyarakat, ya. Bagaimana supaya masyarakat di situ bisa mendapatkan efek domino dari objek-objek pariwisata yang ada di daerah dia. Ya. Kan ini tingkatnya kecamatan ya Pak ya? Ya kita bentuk per kecamatan jadinya. Jangan hanya satu atau di pusat, percuma. Gitu. Kira-kira tapi karena kan ini Tangerang Selatan ini daerah urban dan sudah banyak pendatang begitu. Nah, apakah bisa begitu dibangun kembali image untuk budaya yang sangat unik untuk Tangsel sendiri? Kalau mengacu ke sejarah Tangsel, di sini kan Betawi Sunda, ya. Nah, sampai hari pertama ini Tangsel diresmikan sampai hari ini saya melihat mana sih tarian Tangsel? Mana sih bajunya budaya Tangsel? Tidak ada. Gitu ya. Jadi apa yang mau dijual? Nah, sebenarnya di Tangsel ini, waduh, kalau saya katakan ini
99% sempurna, lengkap untuk dijual menjadi objek pariwisata untuk sektor manapun, untuk orang asing ataupun untuk orang lokal atau untuk orang Tangsel sendiri. Letaknya saja sudah sangat strategis ya Pak. Strategis. Tinggal bagaimana kita bisa mencari konten atau mengembangkan materinya itu sendiri ya. Ya, ini harus ada inovasi, kreativitas ya, yang tentunya diawali dari Pemkot atau Dinas Pariwisata sendiri ya. Banyak hal lah saya bilang untuk MICE. Di ujung di sampingnya Tangsel itu ada ICE. Ya. Ini exhibition terbesar ya. Nah, otomatis pengunjung maupun yang ikut terlibat di situ kan tinggalnya bisa ditarik di Tangsel. Hotel-hotel di Tangsel banyak, bintang 4, bintang 3 banyak. Nah, lalu bagaimana memanage peserta ini di exhibition ini untuk menikmati Tangsel? Nah, hanya saya perhatikan ini bicara pariwisata, indikatornya apa sih? Tidak ada. Jadi saya perhatikan Dinas Pariwisata hanya membuat program pelatihan UMKM, ekonomi kreatif. Lalu diapakan itu? Iya. Kemarin pelatihan batu, lalu setelah pelatihan batu diapakan itu orang-orang? Nah, kemudian membuat promosi. Apa yang mau dipromosikan? Kalau kita promosikan Alam Sutra, Bintaro Exchange, apa itu namanya, ice skiing atau salju, snow, tidak perlu dipromosikan pun sudah banyak yang datang. Betul. Ya, ngapain ngabisin anggaran APBD? Iya. Itu. Jadi potensinya ini sebenarnya ada, hanya saja di mana kita mau menempatkannya yang tepat begitu ya Pak. Betul. Ya, ambil contoh Singapura lah. Ya. Alam diada-adain itu ya Pak. Alam dia sedikit, tapi Benar. patung Merlion saja itu bisa setengah jam di situ setiap hari antri orang. Hanya patung Merlion, patung singa. Betul. Nah, Tangsel di mana tubuhnya? Ya. Ada tidak? Lalu bagaimana orang asing yang ada di sekitar Tangsel maupun di Tangsel itu menikmati Tangsel dari sisi wisatawan mancanegara ya, Wisman, karena kan sudut pandangnya beda dengan Wisnu. Kalau Wisnu maunya shopping, kita banyak factory outlet. Ya. Gitu. Kenapa tidak dikembangkan factory outlet? Karena wisata ini bukan hanya luas sekali begitu ya. Ada tempat wisatanya itu sendiri tadi, makanan, wisata kuliner, wisata shop, budaya, belanja, wisata, iya. bahkan tugu saja atau patung ya seperti Merlion itu bisa menjadi objek daya tarik wisata begitu ya Pak. Iya, itu. Jadi sebenarnya tergantung pengemasan. Pengemasannya tergantung dari dorongan dari pemerintah setempat. Baik, jadi apa nih terakhir yang akan Bapak sampaikan untuk mungkin nanti apabila insya Allah Pak Benyamin ini masuk begitu di DPRD Kota Tangerang Selatan, kira-kira apa saja yang ingin diperjuangkan oleh Pak Ben? Ya, kalau bicara masalah pariwisata sangat luas, ya itu menyangkut semua lini, semua sektor. Tapi kalau memang saya diamanatkan dan duduk di DPRD sebagai legislator, ya, saya akan perjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dapil saya sih ya. Nah, itu apa sih? Tentunya nomor satu dari sudut pandang pariwisata, bagaimana meningkatkan perekonomian mereka. Nah, kalau sekarang, kalau boleh saya katakan, penutup ini, ya, kepada masyarakat luas, khususnya Tangerang Selatan, apalagi di Pondok Aren, ayo gabung di Perindo, daftar di Perindo. Yuk kita sama-sama merasakan sentuhan Perindo. Kita wujudkan Indonesia sejahtera. Dalam hal ini mungkin Tangsel sejahtera. Apalagi Pondok Aren sejahtera dapil saya. Amin. Pondok Aren itu rumah saya loh Pak. Oh, berarti sudah punya satu ya suara saya. Pondok Aren rumah saya, kebetulan juga kita bersama akan memperjuangkan kesejahteraan Indonesia melalui Partai Perindo. Amin. Insya Allah ya Pak. Ya memang berkaitan dengan Partai Perindo sendiri, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate sekali sama yang kita bicarakan, karena di mana Partai Perindo ini mendukung kita untuk produktif, solutif, Betul.
modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan langsung untuk Indonesia sejahtera ya Pak. Dan nyata. Betul, dan nyata ya. Nyata sudah kelihatan tadi ada gerobak, kemudian juga kartu asuransi gratis. Nah, ini juga yang sedang kita bagikan, kartu asuransi gratis. Jadi nanti akan ada manfaat asuransinya begitu. Betul. Ya, bisa diklaim. Ya, ini adalah bentuk aksi-aksi nyata yang memang Partai Perindo berikan untuk masyarakat. Iya. Baik, dan untuk mendaftar di Partai Perindo langsung saja mengunjungi website www.partaiperindo atau klik bit.ly. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store atau scan barcode di sini. Nah, oke, sudah scan barcode-nya, jadi anggota Perindo ya Pak, berjuang bersama kita. Harus, mari sama-sama. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Benyamin. Semoga apa yang kita sampaikan tadi berguna untuk masyarakat dan juga apa yang kita perjuangkan ini bisa lancar jalannya ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih juga kepada Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyatanya. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya Ratu Nabila pamit. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.